Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Setelah tadi kita bahas tentang analisa di saham. Kali ini kita kembali bicara tentang currency. Seperti biasa, eh, saya masih menyisakan 4 opsi pair untuk masih di hold posisi ya. Kemudian di Euro Yen, kemudian UCAD ini juga saya hold posisi. Ya, tinggal satu ya. Kemarin kan cukup banyak UCAD di sini. Ini sekarang di posisinya tinggal satu karena beberapa posisi sudah bisa nutup minus, makanya ini saya tahan. Satu posisi saya nahan, ada apa? Ada saya tempatkan stop loss. Ini untuk jaga-jaga kalau ada mungkin spike apa atau bagaimana, nanti stop loss ini akan bisa istilahnya ini mau saya ganti, artinya nanti dia expectednya nanti turunnya ada di harga Vibo 100 ini memang. Jadi saya selalu berspektif dia akan turun di 100, kemudian setelah itu mungkin akan ada opsi untuk buy. Ya, kita rubah mungkin opsinya untuk buy di UCAT. Kemudian di Aussie ini masih cukup banyak ya, seperti biasa lah ya, kita namanya juga opsi, kita tidak pernah tahu mau benar mau salah, yang penting kita lakukan lock posisi ya. Saat ini adalah lock posisi, ini maunya, kalau saya pribadi maunya dia akan naik di kisaran harga ini. Ya, mungkin break di higher high di 6758. Nantinya apabila dia break di 6758, maka harga ini nanti akan kita jadikan satu apa ya? Nanti di harga ini nanti pasti akan ada, ini kan masih plus ini, plus buy ya. Saya punya plus buy satu, plus buy kalau nggak salah. Jadi ada satu plus buy ini nanti akan bisa nutup beberapa posisi gitu loh. Posisinya ini akan bisa ditutup dari keuntungan yang ada di plus buy ini. Oke, untuk UCAT ini eh kemarin, oh ya, ini targetnya adalah minimum di 36, 3600 sebetulnya. Minimum di 3600, tapi saya maunya sih kalau bisa lebih jauh lah ya, lebih jauh, lebih lebih turun, bisa mungkin bisa di kisaran ini lah, 200 lah. Kemudian satu terakhir adalah di Eurocat. Eurocat ini saya belum belum juga, masih cukup banyak kan posisinya. Ini buy stop saya tempatin buy stop ya. Jadi masih nahan posisi sell yang cukup banyak karena untuk saat ini kebetulan sih Canadian lagi ah, berada di ini ya, di atasnya euro, jadi ya agak sedikit optimis bahwa Eurocat akan turun mengiringi penurunan daripada UCAT ya. UCAT dia turun di kisaran, saya maunya sih paling tidak 3600 lah, 1.3600 minimal lah. Jadi break low-nya yang ini dia akan di break 36, 1.3630 akan di break. Optimis akan di break lah dia. Ya. Nanti ke 1.3600 ini minimum, bahkan mungkin bisa sampai di bawahnya, bisa sampai 3570 atau 3530, mungkin akan sampai seperti itu. Tapi yang jelas itu area-area yang nanti akan kita tentukan kapan nanti kita bisa close posisi. Asal jangan naik aja dulu dia. Maunya jangan langsung lah dari sini langsung, maunya sih dari sini langsung langsung turun seperti ini. Jadi jangan sampai dia naik dulu lah. Ya bahaya kalau naik dulu, keuntungannya malah tergerus nanti. Kemudian di Eurocat sama ya. Saya hanya ini memang ada persiapan aja untuk buy stop ya, menyiapkan yang ini. Nah, ini saya masih ada sell ini. Ada di sini kan, ada sell, ada buy, ada sell di sini. Nah, lock seposisi kan. Ini sama. Jadi di awal memang planningnya seperti ini. Jadi di awal saya maunya dia turun. Ya, di awal saya maunya. Memang waktu itu dari sini dia maunya sih turun gitu loh. Makanya saya tempatkan sell harga sell, saya tempatkan sell di sini gitu. Tapi ternyata ya enggak begitu bagus analisanya, ternyata salah, bahkan harga sempat naik gitu. Dan harga yang di buy, beberapa buy sudah saya close ya. Saya menyisakan ini aja, tinggal ini aja. Gitu. Tinggal menyisakan yang harga harga sell-nya ini. Itu. Jadi apa? Ya minimum adalah di BEP, kalau sudah begini minimum adalah BEP karena ini cukup banyak ya. Makanya saya tidak begitu berharap banyak, saya banyak expected saja bahwa Eurocat akan
break even point. Nah, dia bisa nutup semuanya, nutup semua ini. Ya, ini nutup semua, maka ya sudah close lah, close atau mungkin tinggal sisakan satu open aja lah cukup ya. Satu open cukup lah. Gitu. Nah, di euro yen ini memang eh, apa? Saya nambah posisi ya di harga ini. Ya, nambah posisi. Ini targetnya kalau dibilang targetnya ini saya bisa bilang bahwa target di euro yen ini sebetulnya agak panjang saya maunya. Saya maunya sebetulnya dia akan break di harga ini. Dia break low di 139,07 ya. 139,07. Jadi mungkin akan saya tahan agak lama ini. Itu. Jadi maunya memang kalau bicara teknikalnya sih ya siapa tahu ya bisa 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 harganya bisa semakin semakin dalam dari sini ke sini bisa semakin dalam. Tuh, sekali lagi saya tidak tahu ya harga, sekali lagi saya tidak bisa melakukan satu kalkulasi ini akan naik akan turun, tapi dengan pengaturan lot saja. Saya pergunakan hanya pengaturan lot saja. Kalau salah salah, kalau salah ya sudah saya lock posisi itu selesai sudah. Itu saya lock aja kalau salah itu. Ya. Ini misalnya saya salah ya opennya salah, maka ya mau tidak mau saya harus lock posisi loh. Itu ya. Mau tidak mau saya harus harus lock posisi. Ini untuk apa sih tujuannya, untuk apa sih, untuk mensecurekan open aja gitu loh. Biar biar apa ya, biar ya otomatis karena ini adalah free swipe jadi enak gitu loh. Karena free swipe jadi enak. Kalau akun-akun yang free swipe tuh kita mainnya enak walaupun kita nahan lama tidak ada masalah gitu loh. Toh juga nanti harga pasti tidak akan selamanya naik, juga akan ada penurunan seperti ini. Jadi kesempatannya kita melihatnya di H4 malah ya. Jadi terkadang di H1 pun juga sudah mulai ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi kita melihatnya kadang juga di H4, kadang di H1 gitu. Kalau misalnya kita kurang sabar ya sudah lihat di H1 aja. Maksudnya gimana? Kita melihat di opsi bearish engulfing ya, seperti ini kan ada bearish engulfing. Ini ya bearish. Kemudian ini tidak ada gitu. Terus kemudian ini ada bearish engulfing. Di H1 pun juga ada. Walaupun kadang di H1 itu masih melar. Kayak gini, ini kan ada gap. Di harga ini kan ada gap terus turun-turun. Nah, ini kan ada gap yang harus diisi secara teknikal di H1. Yang nyatanya memang diisi toh. Secara teknikal juga sama. Di saham pun juga sama. Di saham pun bahwa gap itu secara teknikal harus diisi, tapi entah kapan isinya. Kalau di saham lama sih, bisa 1, 2, 3, 4 tahun, bahkan mungkin bisa 10 tahun baru bisa diisi gap itu. Nah, berbeda kalau di currency gap itu paling tidak ya kejadian paling lama waktu itu gap itu terisi selama 1 bulan. Itu terjadi di euro dolar ya. Euro dolar pernah kejadian turun dulu sampai 800 poin baru nutup kembali lagi untuk nutup gap ya. Jadi kejadian itu lama. Nah, ini sama, dan ini kebetulan ya cuma hitungan jam aja kalau bisa dibilang ini ya, enggak lama kan ini, hanya 1 hari aja selesai dia itu. Nah, di UCAT ini apa, kalau kita opsi mau buying selling, maka yang kita lihat tentunya adalah ada bearish atau bullish itu loh. Di bullish ini maka ya itu tempatan kita kita untuk bisa menempatkan buy itu. Terus harapannya apa? Ketika sudah menempatkan opsi buy di harga, menempatkan buy di harga ini bullish engulf ya, maka lock posisi itu bisa ditempatkan di bawahnya seperti ini. Mungkin 5 poin atau 7 poin di bawahnya ini ada tempatnya untuk lock posisi. Walaupun kalau di sini jaraknya sekitar ya tidak jauh sih, 330 gitu loh. Enaknya seperti itu kalau kita pakai ini. Ya, ini kan H1. Begitu juga kalau di sini kita maunya sell misalnya, kita nunggu sell. Kita nunggu di sini tidak ada, di sini baru kita sell. Oke lah, kita sell di sini ya. Nah, kita tempatkan lock posisi itu di harga ini. Ya,
tempatkan mungkin beberapa poin lah di atas. Ini lock posisinya. Ini kalau kita sell di harga sini di candlestick kedua misalnya, karena kan harus clear dulu. Candle pertama kan dia harus clear, benar-benar bearish baru kita sell di candlestick kedua. Nah, sell buy stop di harga ini. Ini otomatis kena kan. Nah, seperti ini. Cuma 30 poin kan enggak terlalu tinggi. Terus kita maunya sell lagi. Aku maunya sell lagi wes itu loh. Karena apa? Ini expectednya saya berharap bahwa ini akan turun tajam. Nah, ini makanya menunggu dulu sampai terjadinya bearish engulfing terjadi. Nah, ini kan terjadi bearish engulfing di harga ini, ya. Sell-nya kan di mana? Kalau di sini kan sell-nya kan di candlestick yang kedua ini. Ya, kemudian buy stop-nya di harga atas ini. Kalau kita lihat jarak sih di sini kan H1 tidak terlalu tinggi juga kan jaraknya, paling sekitar berapa ini? Ya 30-an kan, cuma 30 poin, tapi kan tidak kena. 30 poin tapi kan tidak kena. Itu loh, harga langsung jatuh ke dari sini ke sini sekitar sudah 130 loh. Ya. Dan bahkan dari harga ini yang kita sell di harga di sell di sini, ini saya yakin sudah nutup posisi. Ketika dia turun sampai di sini pun dia nutup ini minusnya ini. Minusnya buy, selling dan buying ini sudah ditutup ya. Ini kita sudah sell, ada sell di sini, ini buy ini sudah ditutup, maka hasilnya tentu cuan. Nah, ini kita kasih label ya. Ini buy. Nah, ini di sini buy ya. Kemudian di harga ini kan kita sell di sini ya. Tadi ya, di candlestick yang kedua sini ya. Nah, sini. Nah, gitu. Kemudian ini sell ya, ini kita sell. Ketika kita sell di harga ini maka di atas adalah harus buy stop gitu. Di sini harus buy stop. Nah, ini buy stop. Ya. Nah, enggak kena kan buy stopnya, harga terus turun sampai turun, ya akhirnya ini bisa nahan cuan. Itu cara simpelnya seperti itu teman-teman ya. Itu cara simpelnya seperti itu. Kadang ya walaupun terkadang sih kita enggak sabar. Enggak sabaran pengen segera eksekusi aja. Masuk aja bleng. Setiap ada candlestick masuk, setiap candlestick masuk. Ya bisa. Asal kita tahu cara pengaturan lot aja enggak apa-apa. Gitu. Pengaturan lotnya enggak masalah. Yang penting pengaturan lotnya jelas ya, masuk tiap ada candlestick masuk pun enggak ada masalah. Itu. Oke. Pakai 0,01 ya aman wis. Pakai 0,01, 0,02, 0,03 aman sudah. Itu aman. Oke, itu salah satu cara pengaturan yang biasa saya lakukan. So far saya masih nahan posisi ya. Saya masih nahan posisi seperti ini. Jadi ya wajar lah, namanya juga open kadang kita salah ya. Jadi wajar. Jadi gini, terkadang kalau di teman-teman yang pernah ikut di signal provider ya, biasanya kan yang ditampilkan yang biru-biru ya. Wah, biru, benar semua. Semua analisanya benar, ada yang salah. Ya, kalau saya bilang sih mungkin 1001 lah yang seperti itu. Bisa juga loh, signal provider itu bisa membuat satu analisa, dia open buy sell. Ya, pertama buy sell. Nah, yang di close adalah yang salah, yang benar birunya dibiarkan aja. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kalau yang saya lakukan seperti ini, ya ini memang kenyataannya seperti ini. Saya salah posisi, mau gimana lagi? Gitu loh. Saya emang salah, jelas saya akui ini analisanya yang saya lakukan adalah salah. Wajar lah sebagai retail trader seperti itu. Ketika harganya kita mau sell, ketika harga turun kita maunya buy. Wajar itu, semua retail pasti seperti itu. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana kita mengelola open yang salah ini bisa menjadi minimum adalah break even point atau cuan. Itu ada satu cara juga dalam hal pengaturannya. Ya seperti ini kita gunakan lock posisi. Ini kan ada satu lock posisi di harga ini ya. Nah, di harga ini. Misalnya saya pakai di sini lock pendek aja lah. Lock pendek misal di sini sorry.
16 juga. Nah, 16 yang lock di sini. Sell kan candlestick kedua. Maka di sini saya harus tempatkan opsi jangan 17. 22. Sorry. 24. Di sini akan 8. Maka di sini saya tempatkan buy stop. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jadi candlesticknya jelas candlestick yang kedua saya sell itu loh. Makanya ini caranya seperti ini. Kalau H4 karena ini saya pakai H4 otomatis jaraknya jauh. Jaraknya sekitar 100 poin gitu loh. 100 poin kalau H4. Beda kalau kita pakai A1. Kalau pakai A1 berbeda. Di sini A1 sell di harga ini pun ya tidak kena di sini apa sell di candlestick yang ke ini ada bearish di harga ini ya di sini atau di harga ini candle sell maka cuma sekitar 50 poin itu loh. Cuma 50 poin saja. Itu ya. Itu cara biasa yang kita pakai seperti itu. Jadi biar tahu bagaimana sih cara pengaturan lot. Saya setiap open masih salah tuh gimana caranya? Agar bisa menghasilkan cuan tuh gimana? Ya seperti ini. Jangan ragu untuk kita lock posisi, jangan ragu. Itu. Jangan ragu. Kalau ragu misalnya saya ragu-ragu ya. Saya kan ini maunya di euro yen, saya maunya dia harga akan dibanting ke bawah. Kan? Makanya kenapa saya pakai di sini tidak terlalu kadang lotnya sama ya. Kadang juga naik seperti ini. Kita naikkan sedikit. Gitu. Kecuali kalau saya maunya ini harga naik, maka saya akan opsi buy, sudah langsung kan opsi buy di harga ini. Ini langsung saya buy. Ya. Ini ada buy, saya tunggu ada bullish engulfing lagi di A1 maka saya buy. Saya lock lagi ketika harga berada di harga bawah seperti ini. Nah, itulah fungsi daripada apabila kita menggunakan. Jangan ragu untuk melakukan lock posisi. Aduh Bang, sulit Bang untuk buka lock posisi. Buka lock posisi itu gampang. Nggak usah dibuka. Jadi kalau kita punya lock posisi, nggak usah dibuka. Ya. Tambah aja satu posisi yang sama, misalnya pakai 0,16 ya. Maka di sini, misalnya contoh di sini ya. Ada bearish engulfing kan di sini. Ya. Contoh di sini pertama. Ini kan, ya maka di sini ini adalah harga sell ya. Terus kemudian buy stop di harga ini, di atas ini buy stop. Itu loh. Ini harga buy stop. Terus kemudian lah saya maunya sell lagi gimana? Ya kan ada ini kan ada bearish lagi. Ya sell lagi di harga ini. Maka seperti itu ada agak tebel kan. Nah, ini ketika harga sudah nutup di harga ini saya yakin ini sudah tertutup itu loh. Nah, kalau kita pakai 0,16 di sini, maka kita bisa pakai 0,25 atau 24 di open yang kedua ini. Itu cara pakai seperti itu. Jadi open yang pertama lebih besar daripada locknya. Itu. Karena harapannya bahwa ketika terjadi memang benar-benar terjadi, ini akan nutup kerugian. Nah, nutup kerugian daripada yang open pertama tadi. Gitu. Jadi walaupun jaraknya jauh, ini kan jarak jauh. 188, enggak ada masalah gitu loh, enggak ada masalah. It doesn't matter itu. Toh free swipe aman-aman saja. Gitu ya. Jadi jangan ragu lah untuk opsi ini saya ada lock. Ini maunya saya naik turun dia. Jadi makanya ya saya lock di harga ini. Itu. Kalau dia turun naik tahu aja gimana ya? Saya lock lagi, saya opsi tambah lock posisi pun tidak ada masalah di sini saya lock lagi. Ya. Nah, ini 1 2 3 4 1 2 3 4 di sini. Jadi 1 2 3 4 ada 4 kan? Ya sudah, biarkan aja. Kalau salah ya sudah, kita maintain aja, tinggal maintain semuanya. Nanti misalnya ini kan sudah profit, kemudian di Aussie ini misalnya sudah selesai semua ya. Ya tinggal kita maintain aja yang di sini. Kita main aja, enggak usah mikir yang pair lain, kita cuma pikir aja yang ini bagaimana caranya
Minimal adalah kalaupun kita loss ya kita loss dikit ya, kalaupun kita loss sedikit, kalaupun kalau syukur-syukur bisa cuannya bisa nutup semua log ini bisa ditutup dari hasil cuan yang cuma satu atau dua open saja. Itu ketika harga naik maka ya, nanti akan kita sell gitu loh. Sellnya di mana ya, di sini ada bearish seperti ini kita sell ya, bearish seperti ini kita sell ya, ini kita sell, di sini ada sell, kita sell di bearishnya, di sellnya di bearish saja di A4 atau di A1 silahkan. Kalau di A4 memang range-nya memang jauh ya, seperti ini kan range-nya dia jauh. Ini kalau kita sell di harga ini maka ini dapatnya sekitar 70 65 lah selisihnya. Nggak apa-apa kan, yang penting kan aman. Ya, walaupun 65 ada buy stop 65 tapi kan memang harganya kan akhirnya kan turun juga itu. Toh juga ini mungkin bisa nutup beberapa lot sebetulnya. Tuh, makanya inilah fungsi daripada lock posisi. Jangan ragu untuk lock. Nggak usah ragu-ragu mau melakukan opsi lock ya. Nggak usah ditahan terlalu lama, terlalu apa ya. Contoh di euro yen ini. Nah, ini kan nggak usah nahan terlalu lama seperti ini. Ini sebetulnya salah ini. Ya, nahan terlalu lama. Artinya ya memang sebetulnya saya sudah ada buy di harga ini. Ada buy juga. Cuman kan sudah saya close. Karena memang saya melihat di sini ada satu candlestick bearish makanya saya close. Jadi saya biarkan aja, saya nambah lagi opsi sell. Karena maunya dipanting. Toh lagi saya sudah ada buy stop juga, ada buy stop juga. Nanti saya akan tambah lagi juga mungkin di harga ini ini berapa 34 oke sini aja cukup lah. Pakai aja 24 saja cukup. Ya, ya. Itu cara nutup apa? Cara enggak usah ragu gitu loh. Oke teman-teman, ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number. Ya, WhatsApp numberku mana ya? Nah ini 085910693132 ya. Semua pertanyaan akan saya jawab nanti di WhatsApp number. Apabila akun teman-teman ingin dikelola ya, biar tahu bagaimana caranya melakukan satu opsi lock posisi apabila salah, bisa di WA ini. Oke. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe-nya. Have a nice day. Bye.